Kita makan dan minum kan cuma kebiasaan. Ya, cuma kebiasaan, nggak ada niat-niat macam-macam itu. Jadi niat itu penting sekali. Niat karena Allah. Sampai dalam masalah makan dan minum. Zubayd al-Yami, dia seorang tabi'in kecil ya, dari Kufah. Zubayd al-Yami, beliau mengatakan, "Inni la uhibbu an takuna li niyatun fi kulli syai'in hatta fi at-ta'am wasyarab." Saya senang kalau aku memiliki niat pada setiap perkara yang aku lakukan. Di setiap perkara yang dia lakukan, dia senang kalau di situ ada niatnya. Maksudnya di situ niat yang ikhlas. Sampai-sampai dalam masalah makan dan minum. Kita pernah bayangkan nggak? Kita makan minum tapi ikhlas? Jarang ya. Kalau sholat mungkin masih, sholat, ngaji, dakwah masih. Makan dan minum. Apa yang kita bayangkan ketika mengambil makanan, mengambil minuman, lalu kita masukkan makanan, minuman ke dalam mulut kita? Apa coba yang kita bayangkan? Nggak ada kan? Ada atau tidak? Nggak ada. Pokoknya makan, selesai sudah. Saya lapar, saya makan. Setelah makan saya kenyang, selesai. Pernah nggak membayangkan bahwa saya makan ini supaya saya kuat ibadah, supaya saya semakin semangat menuntut ilmu, belajar agama dan lain sebagainya? Pernah? Coba bandingkan dengan ulama kita dulu. Dia berusaha agar supaya semua amalan yang dia lakukan itu ikhlas karena Allah, sampai dalam masalah makan dan minum. Mana ada orang memperhatikan makan dan minumlah karena Allah? Enggak ada. Ya kan? Minumlah karena Allah, minum ikhlas karena Allah. Enggak peduli kita. Ini menunjukkan para ulama terdahulu ingin agar supaya seluruh amalannya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalamnya ada keikhlasan. Kita makan dan minum kan cuma kebiasaan. Ya, cuma kebiasaan, nggak ada niat-niat macam-macam itu. Jadi niat itu penting sekali. Niat karena Allah. Sampai dalam masalah makan dan minum. Apalagi masalah yang lebih besar daripada itu, masalah dakwah, masalah ibadah, ya kan? Masalah belajar agama. Nah ini juga kenapa orang kadang nggak bisa bertahan belajar agama? Mungkin perlu diperiksa keikhlasannya. Kita nggak bilang dia nggak ikhlas, cuma kita katakan mungkin perlu diperiksa keikhlasannya, diaudit ya keikhlasannya itu. Benar nggak dia ikhlas belajar? Kalau dia ikhlas belajar, insya Allah bertahan dia, dan dia akan terus berkembang. Kalau misalnya kita belajar nih 20 tahun, 30 tahun, ya kita begitu-begitu aja, nggak ada perkembangan sama sekali. Apa yang dulu nggak ditahu, ya sampai pas 20 tahun itu juga dia nggak tahu, nggak ada perkembangan. Nah, mungkin perlu sedikit kita periksa keikhlasan kita. Ikhlas nggak belajar? Kalau dia benar-benar ikhlas belajarnya karena Allah, pasti dia akan meningkat. Kalau dia nggak meningkat, ini dipertanyakan, dia belajarmu karena siapa? Kalau kamu belajar karena Allah, pasti kamu akan memberikan yang terbaik untuk Allah. Hari ini kamu tahu ini, besok kamu harus tahu yang ini lagi. Besok tahu yang ini, lusa harus tahu yang ini lagi. Begitu. Itu namanya karena Allah. Ayo, periksa kembali keikhlasan kita dalam belajar. Kalau kita begini-begini terus, nggak ada peningkatan, nggak ada perkembangan, ada masalah. Yang harus kita cek hati kita, keikhlasan kita. Karena ikhlas itu membuat itu tadi berkembang terus. Karena apa? Amalan dijaga oleh Allah. Kalau dia dijaga, dia akan berkembang. Dia akan bertahan, berkembang, dan seterusnya.